Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Petua Islami, tempat kita belajar dan mendalami nilai-nilai Islam dari berbagai kisah bersejarah dan penuh hikmah. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang kisah negeri para penyihir dan awal mula sihir di muka bumi. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan kita serta menguatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak kisah selengkapnya. Babilonia adalah salah satu peradaban kuno yang sangat maju pada masanya. Dikenal karena kontribusi pentingnya terhadap teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya dunia, Babilonia memiliki beberapa penemuan penting yang menjadi cikal bakal bagi perkembangan teknologi dunia di era modern. Peradaban Babilonia juga terkenal dengan kisah Menara Babel dan kemegahan Taman Gantung Babilonia, yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Peradaban Babilonia mulai berkembang sekitar abad ke-19 hingga abad ke-6 sebelum Masehi di wilayah yang kini dikenal sebagai Mesopotamia. Wilayah Mesopotamia terletak di antara 2 sungai besar, Tigris dan Efrat, yang menjadikannya salah satu kawasan paling subur dan strategis secara geografis. Secara administratif, wilayah ini kini menjadi bagian dari Irak dan Suriah. Babilonia sendiri berada di tepi sungai Efrat dan dikelilingi oleh dataran rendah. Kondisi alam ini memungkinkan masyarakat Babilonia untuk mengembangkan pertanian dan peternakan secara pesat, menjadikan mereka salah satu peradaban yang maju dan berpengaruh sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya yang telah wafat, Raja Nebukadnezar II, membangun Taman Gantung Babilonia. Pada masa itu, Babilonia menjadi simbol keajaiban dan kemegahan sebuah ibu kota yang tiada bandingannya. Nama Babilonia juga disebut dalam Al-Quran sebagai negeri yang memiliki sejarah penting. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan manusia sihir dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut." QS Al-Baqarah surat 2. Ayat ini menyebut bahwa malaikat Harut dan Marut diutus untuk menguji manusia dengan sihir. Namun mereka tidak mengajarkan sihir kepada siapapun sebelum memberikan peringatan bahwa sihir adalah ujian yang dapat menyesatkan manusia. Tujuan dari peringatan ini adalah agar manusia dapat membedakan dengan jelas antara kebenaran yang dibawa oleh para rasul dan kebohongan yang disebarkan oleh sihir. Hal ini juga untuk menguatkan keimanan dan keyakinan dalam hati. Orang-orang Yahudi, sebagai penggantinya, memilih untuk mengikuti ajaran-ajaran sihir dan ilmu hitam yang berkembang di Babilonia pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kejadian ini menggambarkan bagaimana mereka berpaling dari wahyu Allah dan memilih kebohongan yang diajarkan oleh setan. Pada masa itu, Babilonia mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat ilmu sihir praktis. Bahkan, mereka mengadakan kontes tahunan untuk memilih raja dan ratu sihir atau dukun sakti terbaik dari seluruh dunia. Kompetisi ini mencakup berbagai kategori dan tingkatan usia. Beberapa dukun memiliki kemampuan yang sangat mengagumkan, seperti memindahkan gunung dari Baghdad ke Babilonia, mengubah batu menjadi emas, atau bahkan mengubah daun menjadi uang. Mereka juga dapat memanggil atau menghentikan hujan hanya dengan gerakan tangan. Kemampuan-kemampuan luar biasa ini menjadikan Babilonia sebagai pusat sihir yang terkenal dengan praktisinya yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, kebohongan tersebut seringkali lebih dominan daripada kebenaran. Iblis berharap bahwa dengan ilmu sihir yang telah dimodifikasinya, ia bisa meyakinkan manusia bahwa ia tahu rahasia alam gaib. Tujuannya adalah untuk mengendalikan dan menundukkan manusia agar mengikuti keinginan dan ajakan iblis yang menyesatkan. Seiring berjalannya waktu, minat terhadap sihir mulai menurun. Praktik sihir yang semula populer mulai kehilangan pesonanya, dan masyarakat pun mulai meninggalkannya secara perlahan. Seiring dengan datangnya Rasul terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup rapat pintu langit bagi iblis, setan,
dan seluruh golongan jin. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 9, "Dan sesungguhnya kami telah mencoba mendengar langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjaga yang kuat dan panah-panah api." Dengan penutupan ini, Allah mengakhiri periode panjang pengaruh sihir dan membuka jalan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup segala rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang dan mengharamkan praktik sihir dalam ajaran Islam. Beliau menegaskan bahawa sihir adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran Tauhid. Tragisnya, ada sebagian orang yang masih lebih memilih meninggalkan kitab suci dan memilih ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Iblis dan setan sengaja mencampur adukkan ilmu-ilmu hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kebohongan. Mereka memanipulasi ilmu hikmah sehingga tampak seperti ilmu sihir mutlak. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, Iblis menyembunyikan ilmu sihir tersebut di bawah kursi kerajaan Nabi. Iblis lalu membawa ilmu itu kepada dukun Bani Israel dan menunjukkan tempat di mana ilmu itu disembunyikan. Ketika Bani Israel menemukan ilmu yang telah dipalsukan itu, mereka meninggalkan kitab suci mereka dan mengikuti ajaran sihir dengan keyakinan keliru bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ilmu sihir kepada Nabi Sulaiman melalui malaikat Jibril. Untuk membersihkan nama baik Nabi Sulaiman alaihissalam dari tuduhan yang tidak benar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan tegas membantah anggapan tersebut. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah seorang penyihir, melainkan setan-setanlah yang telah kafir dengan memanipulasi ilmu hikmah yang dimilikinya. Demikianlah kisah tentang negeri para penyihir dan awal mula sihir di muka bumi. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua agar senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni dan menjauhi segala bentuk kebatilan. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru dan penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.